Halo teman-teman semua, kembali lagi di Strukers Stage dalam sesi Strukers kelas kali ini bersama saya Kak Rian. Hari ini teman-teman kita akan belajar membahas mengenai bagaimana sih cara berpromosi melalui Instagram. Mungkin beberapa teman-teman udah tahu ya kalau Instagram itu bisa kita gunakan sebagai sarana promosi, sarana memberitahukan apa yang kita jual ataupun event yang akan kita jalankan. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk kita bahas sesi video kali ini. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya sudah informasikan bahwa hari ini kita akan belajar di Strukers Class, yaitu mengenal cara berpromosi melalui Instagram ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dari sisi judul kita yaitu mengenal cara berpromosi melalui Instagram. Maka kita akan belajar apa aja sih? Yuk kita bedah satu-satu. Jadi di bagian latar belakangan dan pendahuluan ini saya akan memberikan definisi mengenai apa itu Instagram Ads ya teman-teman. Jadi Instagram Ads ini adalah sebuah tools atau sarana ya yang diberikan oleh Instagram agar kita bisa melakukan promosi atau misalnya mempromosikan produk, jasa atau event yang kita miliki melalui sosial media Instagram. Setelah kita mengetahui definisi mengenai Instagram Ads itu sendiri, sebenarnya apa sih tujuan dari kita untuk belajar dan mengetahui Instagram Ads ini? Jadi pertama adalah kita dapat mempromosikan sebuah usaha dengan tepat, efektif, dan juga efisien. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga bisa mempromosikan sebuah kegiatan, project, ataupun event. Contohnya misalnya teman-teman memiliki event pensi, seminar, ataupun juga misalnya lomba, kompetisi, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan Instagram Ads untuk melakukan promosi event tersebut. Dan yang ketiga adalah Instagram Ads biasanya digunakan untuk menciptakan sebuah hal yang sifatnya viral atau ngebuzz ya. Jadinya ketika misalnya kita memviralkan konten kita melalui Instagram Ads, maka orang-orang lain pun seperti masyarakat pada umumnya atau misalnya orang-orang yang kita targetkan itu bisa mengetahui mengenai hal yang kita informasikan. Jadi teman-teman, ketika kita ingin memulai beriklan melalui Instagram, ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya. Jadi pertama adalah yang pasti kita harus menyiapkan gambar atau konten yang akan kita iklankan. Paling gampang misalnya, jadi teman-teman ketika sudah mempunyai akun Instagram, kita post dahulu gambarnya ya di Instagram kita. Agar apa? Agar kita bisa iklankan nantinya. Yang kedua adalah yang terpenting, jangan lupa akun Instagram teman-teman itu diubah menjadi business account atau business profile. Karena kita hanya bisa menjalankan Instagram Ads itu kalau kita mengubah akun kita menjadi akun bisnis. Yang ketiga, yaitu menyiapkan alat pembayarannya. Jangan lupa, karena dengan menyiapkan alat pembayaran kita baru bisa menjalankan iklan itu. Karena ketika kita beriklan, kita membutuhkan suatu biaya atau nominal tertentu untuk kita pasang iklannya di Instagram. Dan yang terakhir adalah kita juga harus membuat sebuah Facebook page. Jadi teman-teman, Facebook page ini adalah sebuah wadah ya atau tools yang diberikan oleh Facebook untuk brand kita atau event kita atau produk kita melakukan promosi di Facebook. Nah, salah satu syaratnya untuk membuat Instagram Ads, kita harus memiliki Facebook page tersebut. Kemudian kita lanjut, sebelum kita lanjut lebih jauh terkait dengan bagaimana step by stepnya, kita di sini sedikit membahas mengenai insight terkait dengan Instagram itu sendiri. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya Instagram sendiri itu, terutama Instagram Story, itu pengguna terbanyaknya berasal dari Indonesia. Ini berdasarkan data Facebook ya teman-teman ya. Jadinya Indonesia itu ternyata merupakan negara yang memproduksi postingan IG Story terbanyak loh perharinya ya, bahkan menjadi nomor 1. Ya mungkin kita bisa lihat kadang-kadang dari teman-teman kita ya, sehari bisa berapa kali dia ngepost di Instagram Story. Selain itu, kalau dari sisi populasinya, ternyata Indonesia menduduki peringkat keempat. Cukup menjadi prestasi ya sebenarnya ya untuk Indonesia ini sendiri. Data terakhir yang saya dapatkan dari Statista tahun 2021, Indonesia itu ternyata memiliki Instagram user sebanyak 93 juta user. Ya di bawahnya India, Amerika Serikat, dan juga Brazil. Nah, insight selanjutnya adalah mengenai kelebihan Instagram itu sendiri dibandingkan sosial media lainnya. Ya mungkin teman-teman menggunakan yang lain seperti Facebook, Pinterest, atau LinkedIn, atau hal-hal sosial media lainnya. Nah, tetapi apa sih kelebihannya? Ternyata kelebihan Instagram itu sendiri pertama adalah sifatnya yang visual. Pasti ketika kita upload sesuatu, kita akan mengupload konten atau gambar atau video yang memang bagus ya, yang paling baik yang akan kita upload. Makanya ada istilah Instagramable sekarang. Kemudian yang kedua adalah dengan
dengan visual yang kuat itu pasti akan menarik orang-orang ya gitu. Jadi orang-orang itu akan dominan untuk melihat Instagram. Mereka mau melihat sesuatu yang estetik ya, sesuatu yang detail, sesuatu yang indah. Selain itu juga kelebihannya dari Instagram adalah bagus untuk menunjukkan atau menampilkan suatu produk yang kita jual. Seperti misalnya kita membuat katalog produk di dalam Instagram, atau misalnya kita membuat album ya, seperti mini album kita secara digital Instagram itu. Dan yang terakhir adalah kelebihan Instagram karena daya visualnya itu yang sangat kuat. Jadi kita bisa sebut sebuah image atau video yang diposting itu adalah Instagramable ya. Itu menjadi sebuah kata tersendiri sekarang ya teman-teman, Instagramable. Selanjutnya, kegunaan dari Instagram Ads itu sendiri apa sih? Di sini saya bagi 3 kegunaan Instagram Ads. Pertama adalah untuk menjangkau audiens atau orang-orang yang tepat. Jadi misalnya kalau teman-teman memiliki usaha kuliner, kita bisa tuh menjangkau orang-orang yang memang memiliki ketertarikan di kuliner atau hobinya jajan ya, atau misalnya hobi jajanan western gitu. Itu bisa juga kita targetkan. Nanti pada saat step by step memulai, kita akan pelajari hal itu. Kedua adalah kita bisa mempromosikan juga konten yang sudah dipost. Jadi teman-teman, konten-konten kita yang sudah ada nih sebenarnya, kalau kita ingin luaskan lagi jangkauannya atau ingin kita promosikan lebih luas lagi, kita bisa menggunakan Instagram Ads. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan Instagram Ads, sudah pasti itu membantu untuk meningkatkan jumlah view post ataupun like ataupun komen yang ada di dalam postingan Instagram kita. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih persiapan kita beriklan di Instagram Ads. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Pertama, kita berkenalan dulu dengan jenis iklannya yang ada di Instagram. Ya biasanya apa sih postingan yang bisa kita iklankan di Instagram? Pertama yaitu Instagram Feed. Jadi postingan yang kita taruh di Instagram Feed itu bisa kita iklankan. Yang kedua itu bisa muncul juga di Instagram Explore. Yang ketiga muncul di Instagram Story. Jadi kita bisa menggunakan tipe-tipe jenis iklan seperti Feed, Explore ataupun Story. Dan yang terbaru ya teman-teman, ini baru aja gitu diluncurkan juga Instagram Reels, dimana kita juga sekarang sudah bisa mulai beriklan di Instagram Reels. Jadi formatnya kalau di Reels ini biasanya video sampai 30 detik seperti di TikTok ya. Terus bagaimana selanjutnya kalau kita tahu itu postingan itu adalah postingan ads atau organik? Caranya gampang teman-teman. Jadi sebenarnya untuk membedakan antara Instagram Ads dengan postingan yang organik, kita bisa melihat biasanya di kiri atas itu ada semacam label atau tulisan sponsor atau iklan. Nah itulah yang membedakannya. Jadinya kalau misalnya teman-teman melihat di feed teman-teman tiba-tiba ada tulisan sponsor, sudah pasti itu adalah konten yang diiklankan. Dan terkait dengan cara melakukan pembayarannya, seperti yang saya informasikan sebelumnya ya, dalam melakukan persiapan kita harus juga mempersiapkan metode pembayaran kita. Di Instagram sendiri itu dibagi-bagi jenis metode pembayarannya. Ya mulai dari kita bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debit ya. Kalau teman-teman memiliki kartu kredit atau debit bank tertentu, pastikan sudah memiliki logo Visa atau Mastercard, karena hanya yang berlogo Visa atau Mastercard saja yang bisa diterima ya. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman belum memiliki kartu kredit, kita juga bisa menggunakan transfer bank ya. Jadi nanti ketika kita klik transfer bank, Instagram akan memberikan nomor rekening virtualnya. Kita bisa transfer sejumlah dana ke sana. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan Doku Wallet ya. Jadi ini ada satu aplikasi ya, dimana dengan aplikasi itu sendiri kita bisa melakukan setoran dana ya. Jadi mirip seperti OVO ataupun GoPay sistemnya. Dan yang terakhir, biasanya kita juga bisa menggunakan kupon voucher yang disediakan oleh Facebook. Tetapi ini sangat jarang ya. Biasanya kalau Facebook memang lagi melakukan promosi, mereka bisa memberikan voucher itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui cara atau metode pembayarannya, sekarang kita akan mengenal mengenai bagaimana sih tarifnya atau perhitungan biayanya dalam beriklan di Instagram. Nah, mungkin untuk beberapa teman-teman di sini agak bingung ya, ketika saya beriklan gimana cara ngitungnya di Instagram sendiri? Biasanya biaya beriklan di Instagram itu dihitung berdasarkan jumlah orang atau audiens yang melihat iklan tersebut. Disebutnya biasanya reach dalam bahasa Inggrisnya ya, atau jangkauan. Nah, Instagram itu akan mengenakan biaya tertentu kepada kita ya selaku pengiklan ketika sejumlah orang sudah melihat iklan di Instagram. Istilah yang biasa dikenal adalah cost per reach atau biaya per jangkauan ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau setiap satu orang ketika mereka melihat iklan. Dalam satu hari biasanya teman-teman, untuk minimum biaya yang kita keluarkan itu dalam beriklan di Instagram adalah sekitar Rp20.000. Jadi kalau misalnya ditanya ada biaya minimumnya nggak? Ada, sekitar Rp20.000 ya. Jadi kalau misalnya sehari Rp10.000 itu nggak bisa, Rp20.000 bisa, lebih besar juga bisa. Nah dengan biaya Rp20.000 itu hitung-hitungannya gimana? Jadi ini biasanya berdasarkan
pengalaman yang saya lakukan juga ataupun teman-teman lain yang mungkin sering menjalankan iklan di Instagram, dengan biaya 20.000 itu kita bisa dapat perhitungan ya, perhitungan hasil ya, hasil iklan kita. Biasanya dengan biaya 20.000 kita bisa menjangkau sekitar 2.000 sampai 4.000 orang yang melihat iklan kita. Jadinya dibagi aja, kalau misalnya mau ngelihat oke, satu orangnya kurang lebih berapa biayanya, tinggal 20.000 dibagi 2.000. Jadi kurang lebih satu orang itu kita akan mengeluarkan biaya Rp10. Dengan biaya Rp10 itu sebenarnya biaya yang cukup murah dibandingkan kalau misalnya kita beriklan melalui koran atau cetak poster, cetak flyer ya kan. Itu harganya biasanya lebih tinggi. Nah, keuntungannya jadi dengan menggunakan Instagram Ads ini kita juga bisa mendapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode beriklan lainnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pembayarannya, harganya, nah sekarang kita akan mengetahui mengenai produk atau jasa yang bisa diiklankan dan yang tidak bisa diiklankan. Jadi teman-teman, hampir semua produk atau jasa itu bisa diiklankan, tetapi ada syaratnya, yaitu selama jasa tersebut tidak melanggar hukum ataupun tidak melanggar etika periklanan. Nah, beberapa jasa atau produk yang umum diiklankan seperti fashion, seperti baju, sepatu, celana, tas, jam tangan, aksesoris dan lainnya, kemudian obat herbal dan obat yang dijual bebas di pasaran. Contohnya misalnya seperti obat sejenis pusing, obat batuk, ya obat sakit perut, itu yang biasanya ada label hijaunya, itu bisa diiklankan di Instagram dengan aman. Kemudian travel, tiket pesawat, ya voucher hotel, event musik, makanan atau kuliner, produk sehari-hari seperti shampoo, sabun, ya skincare itu bisa diiklankan. Lembaga akademis atau lembaga kursus, produk elektronik seperti handphone, headset, speaker dan lainnya itu juga bisa diiklankan. Jadi teman-teman nanti bisa ya melihat referensinya di slide ini, apa aja sih produk yang aman dan layak untuk diiklankan. Selanjutnya, selain produk yang bisa diiklankan, kita juga harus tahu juga kurang lebih produk apa aja yang tidak bisa diiklankan. Jadi ketika kita beriklan di Instagram ini ada beberapa peraturan atau regulasinya ya, terutama terkait dengan produk yang tidak bisa diiklankan. Biasanya apa sih jenis-jenis yang tidak bisa diiklankan? Biasanya adalah pertama, yang pasti adalah ketika produk atau jasa itu melanggar kode etik periklanan. Yang kedua, barang-barang palsu. Yang ketiga itu barang-barang berbahaya, atau secara umum adalah barang-barang yang melanggar hukum yang berlaku di suatu negara. Biasanya seperti itu yang dilarang. Nah, contoh-contohnya sebenarnya seperti produk rokok dan tembakau itu masih belum boleh ya diiklankan di Instagram. Kemudian produk alkohol, obat-obat tertentu yang memiliki resep dokter, karena juga itu sesuatu yang berbahaya bila dikonsumsi berlebihan ya, makanya jadi dibatasi ataupun dilanggar, tidak diizinkan ya di Instagram itu sendiri. Perjudian, narkoba dan barang ilegal, senjata api, barang-barang palsu atau barang-barang yang tidak resmi seperti baju palsu, tas palsu itu juga tidak boleh, dan beberapa produk atau jasa lain yang memang melanggar ketentuan hukum di negara Indonesia. Nah, kemudian langkah memulai beriklan di Instagram akan kita bahas di sini. Pertama, langkah pertama adalah kita harus mengetahui dahulu teman-teman syarat beriklan di Instagram. Pertama adalah mengenai image atau materi yang akan kita promosikan, yaitu materi atau image-nya itu harus memiliki kualitas high resolution atau resolusi tinggi ya teman-teman ya. Jadi usahakan ketika kita ngepost di Instagram, gambarnya tidak pecah, pixelnya tidak kecil, atau bisa dibilang ya gambar itu jelas dan detail. Itu yang pertama. Nah, ukurannya biasanya untuk mendapatkan gambar yang cukup proper atau baik di Instagram itu kita harus upload dengan pixel minimal 1080 x 1080 pixel. Dan yang pasti materinya itu udah seharusnya dipost di Instagram kita secara organik. Kemudian tadi syaratnya yang kedua adalah akun Instagram itu wajib bisnis profile atau tidak di private ya. Jadi nggak boleh di inner circle, tidak boleh di private. Langkah-langkahnya untuk membuat akun Instagram menjadi bisnis profile akan kita bahas nanti. Dan terkait dengan syarat terakhir adalah mengenai alat pembayaran. Jadi teman-teman tadi ya sudah bisa menyediakan alat pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit yang memiliki logo Visa ataupun Mastercard, kemudian juga menggunakan transfer bank ataupun Doku. Selain itu, syaratnya adalah kita harus memiliki Facebook fanpage. Mungkin untuk memiliki Facebook fanpage ini beberapa teman-teman belum familiar ya. Tetapi yang terpenting adalah caranya kita bisa membuka akun atau profil Facebook kita. Di sana kita bisa memilih page dan kemudian kita bisa memilih untuk membuat atau create a page. Nah, nanti dari page itulah yang akan kita hubungkan ke dalam Instagram akun kita. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai pemahaman dasar mengenai beriklan di Instagram ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai step by step atau langkah-langkah memulai beriklan di Instagram. Mau tahu lebih lanjut? Yuk terus saksikan Strukpers Class edisi berikutnya bersama saya. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan atau aktifkan tombol lonceng di Strukpers Tech channel YouTube.